ada di sini atau yang mungkin kada kawa ikut di meet ini nanti ada sudah Bapak sediakan apa namanya rekaman videonya juga gitu. Tapi Bapak mengharapkan sekali untuk bisa ikut di Google Meet ini gitu. Oke, kita mulai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Baik Pak, Alhamdulillah. baik, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Apa benar kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Eh sudah kada di tempat tidur lagi kalau kalau ya harinya ini kan hari hari dingin kayak ini kan kadang-kadang enaknya di kasur gitu. Tapi kalau sudah pagi ini kan baiknya bangun lah daripada saya di kasur lagi. Ya kalau Iya Pak. ya oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berniat dan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan memberi atau mendapat berkah. Silakan berdoa masing-masing lah. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke. Nah, sekarang kita hari ini melanjutkan materi fisika yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar beberapa tentang topiknya itu besaran dan pengukuran. Ada juga di dalamnya itu kemarin kita sudah belajar tentang angka penting kan. Nah, di angka penting itu sebenarnya angka penting itu sendiri digunakan untuk menyatakan hasil dari si ini tadi nih, si pengukuran ini. Nah, jadi yang mau kita lakukan hari ini adalah bagaimana cara atau hal-hal terkait dari pengukuran itu sendiri. Sebenarnya untuk materi ini lebih enak kalau kita itu tatap muka dan kalian tuh megang alatnya gitu nah. Lebih enaknya. Tapi karena kondisi kita masih belum tatap muka dan kalaupun kita tatap muka artinya kalau kalian nanti dapat giliran ke sekolah belum tentu langsung Bapak yang ngajar. Jadi kita siasati dengan ini dulu, pakai Google Meet dulu lah. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ada 5. Yang pertama, kalian setelah melakukan atau mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan macam-macam kesalahan pada pengukuran. Kemudian bisa menjelaskan apa itu ketepatan dan ketelitian. Kemudian menjelaskan cara menggunakan alat ukur dengan tepat. Ada beberapa nanti alat ukur yang biasa kita bisa pelajari di bab ini. Kemudian menjelaskan cara membaca skala dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menuliskan hasil pengukuran dengan tepat. Nah, ini ada 4 sub materinya. Nah, ini ada yang pertama prinsip pengukuran, kemudian nanti cara menggunakan alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari nanti ada 3 besaran, yaitu alat ukur panjang, massa, dan waktu. Nah, kemudian nanti kita juga akan belajar cara membaca hasil pengukuran. Jadi setelah kita bisa menggunakan alat ukur, kita itu kan harus tahu bagaimana cara membaca hasil pengukurannya itu. Artinya setelah kita bisa memakai, bukan berarti kita jadi tidak tahu apa arti dari yang kita kerjakan itu kan. Nah, yang terakhir adalah menuliskan hasil pengukuran. Jadi setelah kita bisa memakai alat ukur, kita bisa membaca dan kita bisa menuliskannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dulu ya? Aman aja? Halo? Halo Pak, halo. Halo? Ada yang hendak ditanyakan nggak? Kalau tidak ada mungkin Bapak lanjutkan dulu lah. Dan kalau misalnya nanti di tengah pembahasan Bapak itu ada kalian yang ingin bertanya, silahkan tanyakan aja lah kepada Bapak.
Ini Bapak sambil meng-ACC yang masuk-masuk nih. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba Bapak tuh agak tertunda atau agak lambat menjelaskannya, ini berarti Bapak sambil memasukkan yang baru masuk nih. Nah, kita mulai dari yang pertama, prinsip pengukuran. Nah, di dalam prinsip pengukuran itu bahasan utamanya adalah tentang ketepatan dan ketelitian. Tapi sebelum membahas tentang ketepatan dan ketelitian, kita perlu tahu dulu bahwa dalam melakukan pengukuran itu umum saja atau biasa saja terjadi yang namanya kesalahan. Nah, kesalahan ini terbagi jadi tiga. Ada keteledoran, ada kesalahan acak, dan ada kesalahan sistematis. Kita mulai dari keteledoran dulu. Nah, keteledoran itu disebabkan oleh keterbatasan pengamat, misalnya seperti kurang terampil memakai alat ukur, keliru dalam membaca skala kecil, dan lain-lain. Jadi keteledoran ini lebih disebabkan karena si pengguna alat ukur itu sendiri. Ya, misalnya kayak kita nih, kita memakai mistar, itu apakah sudah benar caranya? Apakah kita tuh sudah bisa menggunakan mistar dengan terampil, atau kita sudah betulkah dalam membaca skalanya itu? Nah, itu kalau misalnya kita sudah benar, berarti kita sudah dikatakan tidak teledor dalam melakukan pengukuran. Tapi kalau misalnya masih ada yang di kitanya itu kurang kurang pas dalam memakai alat ukurnya, berarti kita di situ termasuk teledor dalam melakukan pengukuran. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kesalahan acak. Nah, kesalahan acak ini disebabkan adanya fluktuasi. Fluktuasi itu naik turunnya jarum yang halus pada kondisi pengukuran. Fluktuasi ini disebabkan fluktuasi tegangan PLN atau baterai, alas yang bergetar, atau bising. Nah, jadi kesalahan acak ini nih beda dengan keteledoran. Kalau keteledoran tadi itu lebih karena si penggunanya, lebih karena kitanya. Kesalahan acak ini itu lebih karena faktor-faktor luar. Misalnya kayak kalau kita pengukurannya menggunakan alat listrik, itu misalnya listriknya tidak stabil. Nah, itu termasuk bagian dari kesalahan acak itu. Kemudian kalau kita melakukan percobaan atau pengukuran yang kaitannya dengan suara, perlu suara yang tenang. Nah, itu kalau di sekitar kita itu bising, itu termasuk mengundang kesalahan acak itu juga. Jadi kesalahan acak ini lebih dari faktor-faktor luar atau hal-hal yang tidak bisa kita sepenuhnya kendalikan gitu. Walaupun itu masih bisa diantisipasi. Yang ketiga adalah kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini disebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur didistribusi secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Nah, jadi kesalahan sistematis ini baru terlihat pada pengukuran berulang. Pengukuran itu ada dua jenis lah, ada pengukuran tunggal. Jadi kalau kita misalnya kayak kemarin kalian diminta mengukur sesuatu menggunakan mistar sekali aja, nah itu dinamakan pengukuran tunggal. Tapi kalau misalnya kalian Bapak minta melakukan pengukurannya itu sampai 5 atau 10 kali, dan kalian diminta misalnya mencatat hasilnya, nah itu disebut pengukuran berulang. Kadang-kadang pengukuran berulang itu diperlukan agar hasil pengukurannya itu lebih valid atau lebih bisa dipercaya. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mengukur sekali dan mengukur yang kedua dan ketiga, itu bisa aja hasilnya beda. Ya, mungkin karena yang pertama itu kita kurang teliti kah misalnya, atau ada keteledoran kah dari kitanya kan. Nah, itu jadi semua hasil itu bisa dicatat untuk dijadikan pengukuran berulang. Nanti hasil itu di rata-ratakan untuk mendapatkan nilai rata-ratanya ini tadi. Nah, kalau misalnya nilai rata-ratanya itu ternyata beda dengan nilai sebenarnya, umpama kalian mengukur panjang pensil, kalian mengukur panjang pensil 3 kali diperoleh rata-ratanya misalnya 7,2 cm. Ternyata nilai panjang pensil yang sebujurnya itu 7,5 cm. Nah, itu berarti di situ ada kesalahan sistematis karena hasil nilai rata-rata yang kita peroleh itu beda dengan nilai sebenarnya. Gitu lah. Nah, kemudian baru kita masuk ke prinsip pengukuran yang ketepatan dan ketelitian tadi.
ketepatan itu adalah hasil pengukuran dikatakan tepat atau istilah lainnya presisi apabila sekumpulan bacaan memiliki kesalahan acak kecil, yaitu bacaan-bacaan ini dipencar dekat dengan nilai rata-rata. Nah, jadi artinya dalam pengukuran berulang itu kalau misalnya hasil pengukuran kita itu tuh relatif tersebar merata. Nah, itu dikatakan tepat atau presisi gitu nah. Dekat dengan nilai rata-rata kan. Jadi tidak terlalu jauh dengan nilai rata-ratanya. Kemudian yang kedua adalah ketelitian. Ketelitian ini hasil pengukuran dikatakan teliti atau istilah lainnya akurat apabila nilai rata-rata hasil pengukuran itu dekat dengan nilai benar. Nah, jadi ketelitian ini masih berkaitan dengan kesalahan sistematis tadi lah. Jadi kalau misalnya nilai rata-ratanya itu dekat atau mirip dengan nilai sebenarnya, itu bisa dikatakan kita sudah teliti dalam melakukan pengukuran. Kalau ketepatan ini tadi misalnya nih kita itu melakukan pengukuran berapa lah? Misalnya nilai rata-ratanya diperoleh 7,5 misalnya. Nah, kita melakukan pengukurannya itu misalnya gini. 7,0, 7,8, 8,3 misalnya. Nah, ini sebarannya ini jauh, ya kan? Tidak dekat dengan 7,5. Jadi ini bisa dikatakan pengukuran kita itu masih belum presisi. Presisi itu dikatakan pengukurannya itu presisi kalau hasil pengukuran berulang kita itu tidak terlalu jauh dari si 7,5-nya ini. Nah, gitulah. Nah, itu menunjukkan juga bahwa hasil pengukuran kita itu cenderung konsisten. Kalau ini kan misalnya yang pertama 7, yang satu 8 cm, itu kan selisih 1 cm itu kan lumayan jauh kalau. Artinya di antara pengukuran 7 dengan 8 itu pasti ada tuh kita yang teledornya tuh. Nah. Oke. Nah, ini ada contoh hasil pengukuran. Di sini ada nilai rata-rata mengukur suhu. Ada suhu rata-ratanya diperoleh 30,1 dan suhu yang sebenarnya itu adalah 30,2. Yang pertama nih kalau kita lihat untuk ketelitiannya dulu. Ketelitian tadi itu kaitannya dengan sebarannya tadi lah. Apakah nilai hasil pengukurannya itu dekat dengan nilai rata-rata. Nah, kalau kita lihat di sini nilai rata-ratanya 30,1 dan sebarannya itu 29,7, 30, 30,3 dan 30,4. Ini masih dalam lingkup yang bisa ditoleransi dan ini bisa dikatakan pengukuran seperti ini teliti lah. Nah, kemudian untuk ketepatan, ingat tadi ketepatan itu adalah kalau rata-ratanya dekat dengan nilai yang sebenarnya. Nah, rata-ratanya diperoleh 30,1 dan yang sebenarnya 30,2. Cuma selisih 0,1. Artinya di sini bisa dikatakan hasil pengukurannya ini relatif tepat sudahlah. Nah, dan untuk kesalahan sistematis berkaitan dengan ketepatan berarti kalau misalnya suatu pengukuran itu tepat, maka kesalahan sistematisnya kecil lah. Nah, jadi ada kaitannya antara ketepatan dengan kesalahan sistematis. Kalau kita melakukan pengukurannya itu sudah tepat, maka kesalahan sistematisnya itu kecil berarti lah. Oke. Nah, ini contoh lain, tapi ini contoh yang sebaliknya. Di sini ada hasil pengukuran suhu juga. Yang pertama suhu benarnya masih sama 30,2, tapi rata-ratanya diperoleh 24,8. Kemudian di sini ada sebaran hasil pengukurannya. Yang pertama 23,2, kemudian 24,6, 25,1 dan 26,3. Jadi selisihnya ini relatif berjauhan dan dibandingkan dengan suhu rata-rata yang 24,8. Ini kan ini selisihnya 0,2, ini 0,6. Dengan ini selisihnya berapa nih? 0,3. Dengan ini selisihnya 0,5, cenderung berjauhan. Padahal kalau misalnya dikatakan supaya teliti itu harusnya hasil pengukurannya itu tidak jauh-jauh dari si 24,8 ini. Maka hasil pengukuran yang seperti ini dikatakan tidak teliti lah. Nah, kemudian yang kedua untuk ketepatan, ini ada yang baru masuk. Lah. Oke, kita lanjut. Untuk ketepatan, apakah antara suhu benar dengan suhu rata-ratanya ini dekat? Kalau Bapak tanya nih salah satu misalnya siapa aja lah.
Adakah yang mau menjawab kira-kira dalam pengukuran ini kira-kira sudah tepat atau belum nih? Ada yang mau menjawab kah? Halo. Wah, jadi sunyi nah. Halo, halo. Atau Bapak panggil aja gimana supaya mungkin sopan-sopan ya boneka nih. Siapa lah? Oh, Syahrul deh. Syahrul kan sambil sambil ngopi tadi mungkin pikirannya lebih terbuka nih. Syahrul, mana Syahrul? Halo, Syahrul. Wah, sunyi nah. Atau siapa deh yang mau coba memberi pendapatnya? Ya, Ini Pak, kelihatan kenapa Pak? ini yang Bapak tampilkan. Nah, Syahrul muncul sudah. Di hasil pengukuran ini kelihatan lah layar yang Bapak bagikan. Kelihatan, kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, itu kan ada tampilan contoh hasil pengukuran. Itu kalau menurut Ikam pengukurannya ini sudah tepat atau tidak tepat ya menurut Ikam? Tepat Pak. Sudah tepat. Oke, ada yang mau Ya Pak. memberi pilihan atau jawaban lain kira-kira? Sunyi banar Pak, sunyi banar. Kenapa? Iya, sih Tidak. benar. Siapa? Siapa yang mau memberi jawaban lain? Nadia ada Nadia. Ini Pak, Oke, Nadia, kira-kira kalau menurut Ikam ini hasil pengukurannya sudah tepat atau belum nih? tidak tepat. Tidak tepat. Alasannya karena Karena pengukuran secara berulangnya berjauhan hasilnya. oke. Oh ya, kalau Sahrul tadi, Sahrul ada? Sahrulnya hilang pulang dah. Oke deh, mungkin langsung Bapak terusin aja gini lah. Jadi memang betul bahwa tadi kayak kata Nadia bahwa ini belum tepat. Tapi alasannya belum pas sih. Alasannya itu kan ketepatan itu kaitannya antara suhu rata-rata dengan nilai benarnya gitu kan. Nah, ini antara 30,2 dengan 24,8 ini kan jauh kalau selisihnya. Hampir berapa ini? Hampir 6 derajat kan selisihnya itu besar sekali. Nah, jadi karena beda antara suhu rata-rata yang kita peroleh dengan suhu benar, itu berarti pengukuran kita tidak tepat. Ini masuk akal aja karena ya ibaratnya misalnya nih kayak sekarang kondisi kita lagi hujan, kita mengukur suhu pakai termometer misalnya diperoleh 29 derajat Celcius misalnya. Padahal suhu yang sebenarnya adalah 23 aja. Nah, itu kan beda kalau tidak tepat berarti ngarannya kan. Nah, oke lah itulah. Kemudian untuk kesalahan sistematis tadi kaitannya dengan ketepatan. Pokoknya kalau pengukurannya itu sudah tepat, berarti kesalahan sistematisnya kecil. Dan karena di sini ketepatannya itu belum tepat, maka bisa dikatakan kesalahan sistematisnya di sini adalah besar lah. Nah, oke. Oke lah. Ntar Bapak bisa kondol semuanya. Iya. Nah, yang baru gabung sambil perhatikan materi yang Bapak sampaikan lah. Oh ya, sampai sini silahkan kalau misalnya yang hendak ditanyakan, pokoknya tanyakan aja. Kalau belum ada pertanyaan, tetap Bapak lanjutkan aja pokoknya lah. Kalau misalnya tiba-tiba kalian ada yang ingin ditanyakan dari yang Bapak jelaskan, tanyakan aja. Kita lanjut ke bagian kedua, cara menggunakan alat ukur. Alat ukur yang kita pelajari ada 3 di sini. Ada 3 besaran maksudnya. Yang pertama nanti adalah ini, mistar. Nah, ini umum sekali. Kalian tentu sudah pernah menggunakan ini ya. Hampir Bapak yakin sekali sudah pernah menggunakan. Nah, cara menggunakannya cuma 2. Jadi, letakkan benda sejajar mistar dan bersisian dengan skala yang digunakan. Jadi ini misalnya bendanya nih yang mau diukur, yang benda biru ini.
Kemudian ini diletakkan bersisian atau bersebelahan dengan skalanya kan. Jangan diletakkan di sini karena kada kada jadi jauh kan membandingkannya. Nah, salah satu ujung benda yang diukur itu berada di skala 0 di sini. Walaupun dalam hal ini itu boleh aja misalnya kalian meletakkan misalnya ujung yang satu tuh bukan di 0, boleh. Misalnya kalian mau ukurnya di sini nih. Nah, nah, tapi nanti hasil pengukuran itu jangan langsung baca yang di sininya. Karena sebenarnya pengukuran menggunakan mister itu menghitung selisih antara posisi akhir dengan posisi awal. Nah, kalau pertama nih di benda yang pertama, ini kita lihat posisi akhirnya kan posisi awal di 0, posisi akhir di 2,5 cm kan. Nah, berarti panjang benda ini adalah 2,5 dikurang 0 atau sama dengan 2,5 cm. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mengukur satu benda yang tidak dimulai dari 0, itu bisa-bisa aja, tapi gunakan prinsip ini. Jadi posisi akhir dikurang posisi awal. Misalnya yang kayak ini tadi, posisi akhirnya di 5 cm, posisi awalnya di 3 cm. Maka panjang benda ini adalah 2 cm. Itulah. Nah, jadi gitu. Nggak harus mulai dari 0 dulu. Untuk aturan yang kedua atau cara menggunakannya, posisi skala yang berimpit dengan ujung benda yang satu lagi merupakan nilai dari panjang benda. Ya, ini kalau misalnya dimulai dari skala 0. Kalau misalnya tidak dimulai dari skala 0, itu poin kedua ini tidak berlaku lah. Mudah aja sebenarnya lah menggunakan mister nih. Kalau mau simple ya kalian mulailah dari titik 0. Biar kada usah mengurang-urangkan lagi, tinggal lihat di posisi akhirnya aja. Tapi kalau misalnya mau mulai dari bukan 0, ya berarti kalian perlu mengurangkan skala akhir dengan skala awalnya. Gitu. Kemudian lanjut ke jangka sorong. Nah, ini mungkin kalian pernah melihat benda ini, mungkin di gambar atau di mana. Nah, di sini jangka sorong ini ada 3 kegunaan. Yang pertama, dia bisa mengukur diameter luar dari suatu benda. Diameter itu kan berarti bendanya berbentuk lingkaran kan. Dan juga bisa mengukur diameter dalam dari suatu benda. Misalnya kayak cincin, bagian dalamnya tuh diameternya bisa diukur menggunakan jangka sorong ini. Dan yang ketiga bisa mengukur kedalaman suatu benda, bisa mengukur dalamnya gelas. Nah, bisa menggunakan dipstick ini. Nah, cara menggunakan jangka sorong, yang pertama longgarkan pengunci rahang gerak. Rahang gerak itu penguncinya di sini nih. Dan yang disebut rahang gerak itu adalah yang bagian ininya nih. Nah, ini bisa digeser. Nah, ini bisa digeser. Kalau kuncinya dilonggarkan, dia bisa digeser. Yang kedua, letakkan benda yang ingin diukur pada posisi jangka sorong yang tepat. Nah, kalau misalnya kita ingin mengukur benda diameter luar, berarti letakkan di sini. Itulah. Kemudian yang ketiga, atur posisi rahang gerak agar benda yang diukur tidak bisa berpindah. Jadi kalau sudah diletakkan di sini, baru kita sesuaikan lagi rahang geraknya ini dirapatkan lagi supaya bendanya ini tidak bisa bergerak. Dan yang terakhir adalah kunci kembali posisi rahang gerak. Nah, ini dikunci lagi supaya rahang geraknya tidak bisa bergeser kembali ke arah yang sebaliknya. Kurang lebih seperti itu menggunakan jangka sorong, mudah aja lah. Kemudian yang kedua adalah mikrometer sekrup. Nah, ini lebih mudah lagi sebenarnya cara memakainya. Yang pertama, oh ya, untuk apa sih guna dari mikrometer sekrup ini? Ini digunakan untuk biasanya mengukur ketebalan suatu benda. Atau misalnya kalau bendanya kecil bisa juga untuk mengukur panjangnya. Tapi umumnya digunakan untuk mengukur ketebalan lah, karena rentang pengukurannya itu relatif kecil untuk mikrometer sekrup. Jadi benda yang diukur tuh kecil-kecil aja. Cara menggunakannya, yang pertama putar selubung luar untuk menggeser selubung ulir agar memberi ruang untuk menempatkan benda yang ingin diukur. Selubung luar itu yang ini. Nah, ini bisa diputar nih. Nah, ini bisa diputar. Kalau ini diputar, maka selubung ulirnya ini akan bisa bergeser. Bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Karena kita ingin meletakkan benda di sini, berarti kan kita gesernya ke kanan kan. Nah, kemudian yang kedua, letakkan benda yang ingin diukur di antara selubung ulir dan rahang tetap.
Nah, jadi kalau ini sudah ada kita geser, maka di sini ada ruang kan. Kita letakkan bendanya di sini. Baru yang terakhir, putar kembali selubung luar untuk menggerakkan selubung ulir agar bendanya terkunci. Jadi setelah benda di sini, kita pindahkan lagi selubung ulirnya supaya bendanya tidak bisa bergerak. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah neraca Auhaus. Nah, ini adalah alat ukur massa. Kalau tiga tadi itu adalah alat ukur panjang kan. Nah, neraca Auhaus ini menggunakannya mudah, mirip-mirip seperti neraca pada prinsipnya sama seperti neraca di pasar gitu. Kita cukup mengukur atau menghitung berapa massa yang digunakan untuk mengimbangi benda yang di sebelah sini. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi di sini anak timbangannya itu sudah ada dan tinggal kita geser-geser aja. Caranya yang pertama, posisikan seluruh anak timbangan di posisi 0, di 0, supaya posisi awalnya seimbang gitu. Dia dikatakan seimbang kalau di sini, di garis ini pas 0 dengan garisnya ini. Nah, itu kalau pas berarti seimbang. Kemudian yang kedua, letakkan benda yang ingin diukur pada nampan. Nampannya itu ini. Nah, letakkan benda di sini. Kalau benda diletakkan di sini, itu berarti kan nanti sebelah sini akan lebih berat kan, dan ini akan naik nih. Nah, yang ketiga, geser anak timbangan berurutan mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan hingga neraca seimbang. Jadi setelah benda diletakkan di sini, selanjutnya adalah kita upayakan supaya neracanya seimbang kembali dengan cara kita geser anak timbangan ini ke posisi yang memungkinkan supaya neracanya bisa seimbang lagi, dan dimulai dari yang besar dulu lah. Umpama nih misalnya kita menggeser sampai 500 kelebihan, ininya nih turun sampai ke dasar sini, itu berarti sudah kelebihan nih, melewati batas seimbangnya. Nah, berarti kita kurangi dulu 500 ke 400. Kalau 400 misalnya masih keberatan juga, turunkan lagi ke 300. Nah, kalau misalnya 300 itu sudah tidak melewati garis nol ini lagi, sudah ada di atas posisinya. Nah, itu sudah cukup berarti. Sekarang kita tinggal geser yang puluhannya lagi. Nah, puluhannya digeser sama kayak tadi. Misalnya kita geser sampai 60. Umpama sampai 60 nih garisnya nih melewati 0, berarti terlalu berat itu kan. Nah, mundurkan ke 50. Misalnya 50 ini sudah garisnya di atas 0, berarti cukup sudah. Kita tambahi lagi dengan anak timbangan yang satuan lagi. Nah, yang satuan ini karena nilainya kecil-kecil, jadi ini yang akan memastikan garis ini seimbang atau sejajar dengan garis 0 ini. Nah, dan menggesernya pelan-pelan aja biasanya, karena benda ini relatif sensitif terhadap sentuhan atau goncangan. Selanjutnya adalah neraca digital. Ini mudah sekali menggunakannya, karena ini digital. Pokoknya apa-apa yang digital itu mudah kan. Yang pertama, nyalakan neraca digital. Kemudian letakkan benda yang ingin diukur pada nampan. Ini nampannya. Dan yang terakhir, tinggal baca hasil pengukuran yang muncul pada layar. Jadi menggunakan benda-benda yang digital itu sudah simpel sekali. Cuma biasanya yang akan rumit adalah memahami menu-menu yang ada pada alat-alat digital itu lah. Tapi menggunakan sendiri sangat mudah. Alat selanjutnya adalah stopwatch, dan ini adalah alat ukur waktu kan. Nah, yang pertama cara menggunakannya ini satu aja, yang ditekan di sini adalah tombol di sini aja. Kalau kita tombol satu kali, maka jarum yang panjang ini akan mulai berputar. Itu kalau diputar satu kali. Kalau diputar dua kali, atau maksudnya setelah diputar sekali berputar kan jarumnya, kemudian ditekan lagi tombolnya ini, maka jarumnya ini akan berhenti berputar. Nah, dan kalau ditekan sekali lagi, itu jarumnya akan kembali ke 0. Nah, jadi yang dimainkan di stopwatch ini cuma tombol ini aja. Tekan sekali bergerak, tekan sekali lagi berhenti, dan kalau ditekan sekali lagi dia akan kembali ke posisi 0. Gitulah. Oke, itu tadi untuk cara menggunakan alat-alat ukur. Selanjutnya adalah cara membaca hasil pengukuran. Nah, ini bagian yang Bapak harapkan diperhatikan nih, karena ini relatif yang akan jadi
bahan apa namanya lah, bahan evaluasinya nanti. Siapa yang masih aktif nih? Coba buka suaranya dulu. Halo. Halo, Oke, halo. Siapa itu? ulun Pak. Oh ya, Nadia. Oke. Siapa lagi selain Nadia? Mudah-mudahan kada guringan lah yang lain lah. Karena harinya ini hari yang nyaman sekali untuk guring. Hai. Kita lanjutkan dulu lah. Sekarang ke Mistar. Tapi ini cara membaca Mistar. Nah, jadi kalau untuk Mistar, kalau misalnya posisi bendanya itu sudah berada di nol, salah satu ujungnya, berarti kita tinggal membaca hasil pengukurannya, lihat pada skala yang ada pada ujung yang satu lagi. Ini benda yang satunya di sini, dan ini kita lihat ini berada posisi di 2,5 cm. Ya sudah, berarti panjang benda biru ini adalah 2,5 cm. Simple lah, ini mudah sekali kalau menggunakan Mistar nih. Tapi teknik menggunakannya aja lagi, cara mengamatinya, cara melihatnya, apakah kita melihatnya itu dari samping atau dari atas. Nah, itu yang perlu nanti kita pelajari lebih dalam. Tapi kalau untuk bab ini sampai sini sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, dua ini Bapak gabung cara membacanya karena kedua alat ini mempunyai satu skala tambahan yang disebut skala Nonius. Skala Nonius ini yang memungkinkan hasil pengukurannya ini nanti lebih teliti lah. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi hasil pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer sekrup itu ada persamaannya, tidak seperti pada Mistar yang tinggal baca gitu aja. Kalau pada jangka sorong dan mikrometer sekrup ini dikenal ada dua skala. Ada yang namanya skala utama. Nah, nanti ditambahkan dengan hasil pengukuran skala Nonius. Oke, nanti kita ringkas menulisnya jadi skala utama nih SU dan skala Nonius ini SN lah. Nah, kita mulai dari jangka sorong dulu. Ini jangka sorong yang sudah di zoom dan ini diperoleh alat jangka sorong yang digunakan ini memiliki ketelitian 0,05 mm. Nah, yang pertama cara membaca skala utamanya. Di sini ada dua skala nih, yang di atas ini adalah skala utamanya. Nah, ini yang SU-nya. Dan yang di bawah adalah SN-nya. Kita mulai dari SU dulu. SU-nya dibaca dari skala yang berada tepat sebelum 0 pada skala Nonius. Nah, paham lah. Jadi skala utama itu hasil bacanya itu diperoleh dari skala sebelum skala 0 ini pada skala Nonius nih. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini berarti garis yang ini kan. Nah, garis ini adalah berapa nih? 5 mili kan, 5 mili. Berarti skala utamanya terbaca 5 mm. Jadi membaca skala utama pada jangka sorong itu pokoknya lihat di mana skala Noniusnya, kemudian tinggal kita lihat ke skala utama. Nah, garis apa yang tepat sebelum 0 mili. Kemudian kita tambahkan dengan skala Nonius. Nah, pembacaan skala Nonius ini kita lihat pada skala Nonius ini yang mana yang berimpit dengan skala utama. Kalau kita lihat di sini nih, ini di antara semua garis skala Nonius ini yang paling berimpit itu kalau kita perhatikan adalah yang 5 ini kan. Berimpit itu maksudnya segaris. Jadi kalau kita lihat nih dua ini dengan garis di atas ini kan agak meleset dikit dan seterusnya, dan yang paling segaris itu adalah yang 5 ini. Nah, cara membaca skala Nonius ini, jadi ini bukan garis kelima lah. Ini kalau kita lihat ini 0. Ini garis ke satunya yang ini nih. Nah, ini garis ke satu. Ini garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, garis keenam, garis ketujuh, garis ke-8, garis ke-9, dan ini adalah garis ke-10. Jadi kita lihatnya itu berdasarkan dia itu garis ke berapanya. Jadi jangan langsung melihat pada angka yang ada di skala Nonius. Itu adalah 5 itu adalah garis ke-10. Jadi kita tulis di sini 10 dikali nilai ketelitian ini.
ketelitiannya 0,05 mili. Jadi 10 dikali 0,05 milimeter. Nah, kita hitung. Ini 5 ditambah 10 dikali 0,05 adalah 0,5 milimeter. Nah, maka 5 ditambah 0,5 diperoleh hasilnya adalah 5,5 milimeter. Nah, artinya hasil pengukuran jangka sorong yang ada ini adalah 5,5 milimeter. Gitulah menggunakannya, yang agak mungkin sedikit rumit di bagian sini nih, cara membaca skala Nonius. Nah, kita lanjut ke mikrometer sekrup. Cara membacanya tuh atau mengambil kesimpulannya itu sama dengan jangka sorong, yaitu gunakan yang ini, skala utama ditambah skala Nonius. Kita tulis dulu, HP sama dengan skala utama ditambah skala Nonius. Nah, skala utamanya itu kita lihat di sini, ini skala utama nih pada mikrometer sekrup. Ini SU, dan yang ini yang bisa diputar-putar tadi, ini adalah SN-nya. Nah, ini adalah SN, skala Nonius. Kita lihat di sini skala utamanya itu terlihat yang paling akhir munculnya itu adalah 4 kan. Nah, berarti SU-nya ini adalah 4 mm. Kemudian untuk skala Noniusnya kita lihat di sini. Ini garis di skala Nonius ini dia sejajar. Ini ada di skala utama ada garis tengahnya kan. Nah, ini garis tengah. Nah, kita lihat pada skala Nonius itu yang segaris dengan garis pada sumbu atau skala utamanya. Kita peroleh di sini adalah yang 30 kan, garis ke 30. Nah, jadi di sini kita tuliskan 30 dikali. Nah, sekarang kita perlu ketelitian dari mikrometer sekrup. Ketelitian pada mikrometer sekrup itu umumnya adalah ini 0,01 mm. Jadi kita tuliskan di sini 30 dikali 0,01 mm. Nah, kita lanjutkan di sini 4 ditambah 30 dikali 0,01 adalah berapa ya? 30 kali 0,01 adalah 0,3. Nah, ini milimeter. 4 ditambah 0,03 hasilnya adalah 4,3 milimeter. Nah, itu adalah cara menggunakan mikrometer sekrup. Sekarang kita lanjut ke neraca Ohaus. Nah, ini simple, tinggal kita baca aja di masing-masing anak timbangan ini menunjukkan skala berapa aja. Kita mulai dari yang ratusan dulu. Ratusan ini ternyata jatuh pada 500 nih. Berarti yang pertama adalah 500, satuannya gram lah, ditambah pada puluhannya jatuh di 40. Nah, berarti 500 tambah 40. Dan terakhir tambahkan yang satuannya. Ini kalau tidak salah nih 2,4 kemarin nih. Agak kecil memang gambarnya lah, 2,4 gram semua nih. Nah, maka hasil pengukurannya adalah 500 tambah 40 tambah 2,4 atau jadi 542,4 gram lah. Oke. Dan yang terakhir adalah stopwatch. Oh ya, stopwatch itu jadi ini tidak Bapak tampilkan di sini karena membaca stopwatch itu tinggal lihat pada jarumnya aja. Jarumnya itu menunjukkan atau berhenti pada skala berapa. Nah, itu hasil pengukurannya. Kira-kira mudah lah kalau untuk stopwatch lah. Sampai sini kalau ada yang hendak ditanyakan silahkan. Siapa-siapa aja nih yang masih on nih? Cindy, ada Cindy? Oke, kita lanjutkan dulu lah ke bagian yang terakhir. Cara menulis hasil pengukuran. Oh ya,
Kalau misalnya kalian hendak bertanyanya misalnya lewat chat, boleh aja juga, ada kolom chat di situ. Cara menulis hasil pengukuran. Nah, sebelum melanjutkan pengukuran itu, hasilnya memerlukan selain angka yang kita peroleh pada pembacaan tadi, itu juga diperlukan ini, ketelitian. Nah, ketelitian ini nanti menunjukkan seberapa telitinya alat ukur yang kita gunakan. Semakin kecil nilai ketelitiannya, itu berarti semakin bagus hasil pengukurannya. Itulah. Nah, ini ada beberapa contoh NST atau nilai skala terkecil dan beberapa ketelitian dari alat ukur yang kita pelajari tadi. Yang ada bintangnya ini berarti nilai alat NST-nya itu sama antara NST dengan ketelitiannya. Dan juga di sini antara jangka sorong yang satu dengan jangka sorong yang lain itu bisa beda nilainya. Jadi tidak mutlak jangka sorong itu NST-nya selalu 0,05, kada selalu. Bisa aja jangka sorong itu NST-nya 0,01 misalnya, bisa tergantung alatnya, dan itu biasanya ada aja tulisannya di alatnya. Nah, kita lanjut dulu. Oh ya, untuk neraca digital juga ada bintangnya karena dia digital. Digital itu antara NST dengan ketelitian sama nilainya. Kalau untuk yang lain yang tidak ada bintangnya ini, itu ketelitian itu atau deltanya itu adalah setengah dari NST-nya. Nah, jadi misalnya nih yang Mister ketelitiannya atau NST-nya dulu, NST-nya 1. Nah, deltanya atau ketelitiannya itu berarti setengah dikali 1 atau 1 dibagi 2 kan. 1 dibagi 2 diperoleh 0,5. Dan yang lain seperti itu juga lah. Nah, itu alasannya kenapa jadi ada yang sama, ada yang beda. Nah, sekarang ini adalah bentuk umumnya dari pelaporan fisika. Cara menuliskan hasil pengukuran yang tepat itu seperti ini. Ada hasil pengukuran dan ada ketelitian alatnya. Nah, ini contoh, kita mulai dari yang MISTAR. MISTAR ini tadi hasil pengukurannya adalah 2,5 lah. Jadi kalau kita tuliskan PF-nya atau pelaporan fisikanya adalah 2,5. Kemudian plus minus, ya kan? Tadi kan di sini ada tanda plus minus nih. Dan delta N atau ketelitiannya. Delta N atau ketelitian MISTAR tadi adalah 0,5 mm. Kalau yang ini nih cm. Nah, jadi ini harus disamakan dulu satuannya nih. Boleh disamakan jadi jadi cm semua. Berarti ini jadi 2,5 plus minus 0,5 mili diubah ke cm. Berarti kan dibagi 10 kan? Artinya jadi 0,05 cm. Nah, dan terakhir, jumlah desimal pada hasil pengukuran itu harus menyesuaikan jumlah desimal pada NST-nya atau pada deltanya. Jadi kalau deltanya ini ada 2 angka di belakang koma, maka hasil pengukurannya itu juga harus 2 angka di belakang koma. Ini kita masih cuma ada 1 angka di belakang koma. Supaya ada 2, berarti tinggal tambahin 0 aja gini. Nah, jadi hasil pengukuran secara pelaporan fisikanya ini adalah 2,50 plus minus 0,05 cm. Itulah. Oke. Ini yang kedua adalah pelaporan fisika untuk jangka sorong. Pokoknya kita mengikuti dari hasil pengukuran ditambah ketelitiannya. Ini tadi berapa lah nilai hasil pengukurannya tadi lah. Untuk yang jangka sorong tadi diperoleh 5,5 mm lah. Nah, berarti pelaporan fisikanya adalah hasil pengukurannya 5,5 mm plus minus deltanya atau ketelitiannya. Ketelitiannya adalah 0,05. Jadi kita tambah plus minus kan 0,05 mm. Terakhir adalah sesuaikan jumlah desimalnya. Di ketelitiannya ada 2 angka di belakang koma, berarti di sini kita sesuaikan juga. Jadi 2 angka di belakang koma. Nah, gitu. Menuliskan satuannya itu boleh semuanya kayak ini di masing-masing nilainya, atau boleh juga digabung jadi satu aja. Maka boleh jadi kayak ini, 5,50 plus minus 0,05
milimeter. Nah, dan yang terakhir adalah pelaporan fisika untuk jangka sorong. Ini tadi kita peroleh hasil pengukurannya adalah 4,3 lah. Nah, berarti ini kita tuliskan PF-nya sama dengan 4,3 mm plus minus nilai ketelitiannya. Ketelitiannya 0,01 mm. Nah, diperoleh hasilnya adalah, oh ya, ini kita sesuaikan. Ini sudah sebenarnya sampai sini sudah sedikit lagi benar. Kita sesuaikan jumlah desimalnya. Ini 2 desimal, berarti ini harus ada 2 desimal. Maka jadi 4,30 plus minus 0,01 milimeter. Oke lah. Selesai sudah simpulan. Jadi untuk materi hari ini sampai situ dulu. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, berarti nanti setelah ini kalian bisa membuka tugas yang ada di Classroom, dan link Classroomnya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp tadi. Silahkan dibuka, diklik. Nanti untuk tugasnya, kalau tidak salah tadi akan Bapak kirimkan terjadwal jam 9. Nah, untuk tugasnya nanti ada Bapak kasih gambaran sedikit. Ini yang pertama, nanti kalian akan mengerjakan ini. Pertama, kalian diminta menuliskan macam-macam kesalahan pada pengukuran. Tadi kan ada kan dijelaskan 3 macam kesalahan pada pengukuran. Nah, itu dituliskan. Kemudian yang kedua adalah ini. Dari sekumpulan hasil pengukuran panjang sebuah tongkat kayu diperoleh nilai rata-rata 15,3. Nah, ini adalah nilai rata-rata nih. Adapun nilai benarnya itu ada 21,7. Nah, berdasarkan hal tersebut, apakah hasil pengukuran ini sudah dikatakan teliti atau belum, dan berikan alasannya. Nah, itu tadi kita sudah ada menjelaskan kan, sudah ada belajar tentang ketelitian. Kita lihat dari nilai rata-rata dan nilai yang sebenarnya. Dekatkah atau jauhkah? Kalau nya dekat berarti apa? Kalau nya jauh berarti apa? Nah, kemudian yang ketiga adalah ini hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Skala utama yang di atas ini skala Nonius. Ini misalnya ketelitian ini menggunakan 0,01 cm lah. Nah, harap hati-hati di sini. Tadi memang kita belajar di materinya menggunakan delta X-nya atau ketelitian jangka sorongnya adalah 0,05 mm. Tapi di sini ini menggunakan 0,01 cm. Jadi harap sesuaikan dan hati-hati di sini. Yang terakhir adalah menggunakan micrometer screw. Ini sudah sama nih nilai ketelitiannya, Bapak samakan 0,01 mili sama dengan yang dijelaskan tadi. Kemudian kalian tinggal baca hasil pengukurannya dan laporkan secara pelaporan fisika lah. Kalau yang pertama ini tadi kalian cuma diminta menghitung panjangnya aja, jadi tinggal baca aja hasil pengukurannya tanpa menggunakan pelaporan fisika. Kalau yang nomor 4 itu menggunakan pelaporan fisika yang ada plus minusnya tadi lah. Oke, sampai situ dulu. Ini sudah jam 9. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ini mungkin bisa nyalakan dulu kameranya semuanya, karena Bapak mungkin habis ini mau dokumentasi. Kita foto bersama dulu. Kelar aku. Ada yang ditanyakan nggak? Nah ya, salah. Aduh, pakai apa nih? Sudah buka kamera kah? Ini Nadia sudah, kemudian siapa lagi nih? Ada Muhammad Raja, ada Muhammad Raja. Ada Abdurrahman, ada Sanusi, ada Gibran. Oke, Anissa Zarifatus Saleha. Anissa Zarifatus Ada tuh, Pak. Oke, sip. Muhammad Taufik ada.
Ada Pak. Oke, ada, mantap. Ini Bapak besarkan dulu nih. Anissa, nyalakan dulu sebentar anunya, kameranya. Kita foto bersama dulu. Yang masuk ada 16 orang nih, Pak. Ini banteng hitam nih Ahmad Febri ini. Aduh. Banteng hitam. Banteng hitam moncong putih. Ahmad Febri, adakah Ahmad Febri nih? Nyalakan dulu sebentar kameranya. Raja juga, Maulidia, Ahmad Selillah, Muhammad Abdul Lutfi, Febrianti Hairani juga. Taufik tadi mana Taufik tadi? Ya, Febri Rizky, oke. Oke, ini masih di atas kasur dah Febri ini. Wajahnya ditampilkan lah. Oke, Anwar Rashid ada? Anwar Ada. Rashid Syah. Ya, nyalakan dulu kameranya setempat nak lah. Kita dokumentasi dulu. Sailillah. Yang sudah menyalakan kamera tolong jangan dimatikan lagi kameranya. Ini malah dimatikan Ini lagi. supan Pak. Supan. Kita ini belum ketemu tatap muka lagi, supan. Sudah esok kita turunan kayak apa ini? Supan dah nih. Aduh. Abra Lutfi ada, Abra Lutfi. Oke, Sanusi sudah, Taufik. Rashid jangan mati lagi kameranya. Tahu Rashid nih. Bapak sambil Dia ambil supan dulu. Pak. Aduh. Ayo nyalakan dulu sebentar aja. 1 menit aja nih. Bapak ambil dulu yang pertama. 1, 2, 3. Oke, ntar lah Bapak simpan dulu. Raja Abrar Sailillah. Raja nyalakan kameranya Raja. Aduh, Febri mukanya tolong munculkan. Jangan cuma kameranya yang dinyalakan. Dan jangan gambar plafon yang ditampilkan. Sailillah, Raja, Febrianti. Oke, Bapak foto sekali lagi lah. 1, 2, 3. Oke, Sailillah sudah muncul. Sekali lagi lah, Bapak foto lah. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk kameranya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan lah. Atau justru saking bingungnya nih, lalu bingung hendak mau nanya apa juga. Ada yang ditanyakan nggak? Ini Gibran nih berpicik kepala sudah, apakah pusing kasih? Nya peneng palanya sudah baik. Aduh, gawat nah. Memang kalian ini kan jurusan IPS dan belajarnya fisika kan, jadi Bapak nih mengambil bagian-bagian yang mudah-mudahnya aja dari materi ini. Walaupun memang di kehidupan sehari-hari materi yang kita pelajari kada semuanya terpakai, tapi prinsip-prinsipnya tuh kalau kalian rasa-rasakan nanti itu ada aja terpakai-pakainya tuh, soal teliti kah, soal presisi kah, gitu lah. Jadi ada yang sia-sia dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan tuh, kalau kita lihat sisi-sisi positifnya tuh ada yang bermanfaatnya gitu nah. Tapi ya pertimbangkan juga antara yang baik dengan yang buruknya itu mana yang lebih banyaknya kan. Misalnya kalian memilih ya Bapak yakin aja Kang, di antara kita nih kan mungkin ada yang punya hobi main game kan. Nah, itu bisa-bisa aja, tapi sesuaikan juga dengan waktunya dan porsinya, seberapa lama kita mainnya kan gitu. Oke, kalau saya kadang ditanyakan, mungkin untuk materi ini Bapak cukupkan dulu pertemuannya. Dan kalau misalnya kalian tuh masih bingung dengan apa yang Bapak sampaikan, kalian bisa lihat di Google Classroom. Itu ada Bapak kirimkan juga rekaman dari pertemuan hari ini. Tapi yang Bapak rekam berdahulu, Bang, isinya sama aja dengan yang hari ini. Lah.
Oke deh, kalau misalkan ada yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan ada tugas lah, tugasnya itu dikumpulkan ini tanggal 15, besok besok dikumpulkannya 4 soal yang tadi aja. 4 soal itu dikerjakan di buku, ditulis, kemudian difoto. Boleh dikirimnya di Classroom atau boleh di Google Formnya lah. Oke, nanti Bapak sambil pantau siapa-siapa yang sudah dan yang belum. Tugas yang mana, Pak? Ada nanti tugasnya Bapak kirimkan di Classroom. Kalau misalnya kalian belum masuk di Classroom, masuk dulu, nanti ada tugasnya lah. Nah, oke. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa sehat selalu dan persiapan besok kalian kan tatap muka kan lah. Ya, Besok. kira-kira himung kah ada kata tatap muka nih? Himung Pak Ai. Himung, Paling benar bahagia ya. benar. Oke. Hmm. Oke lah, itu aja dulu. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kalau mau live meet-nya.